Shalom, selamat pagi umat kerajaan Allah, orang-orang yang dikasihi Tuhan Yesus, amin. Hari ini kembali lagi ya setelah beberapa lama. Maafkan kalau ada yang tunggu-tunggu video-video aku. Tapi pede aja, pasti nunggu-nunggu kan. Ya beberapa hari ini aku tuh lagi ngurusin. Kebetulan aku adalah ketua wilayah Sulawesi Utara untuk relawan perempuan dan anak. Jadi kemarin ada acara bersama Polri dalam penelitian gunanya untuk memberantas kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan dan anak, pelecehan seksual, dan macam-macam. Semoga apa yang kita orang-orang biasa ini kasih masukan terhadap bapak-bapak pejabat yang ada di sana, semoga menjadi tolak ukur untuk adanya sosialisasi apapun bentuknya untuk memberikan ruang aman buat perempuan dan anak. Nah, hari ini kita cerita kualitas emas. Tahu kan emas seperti apa? Kalau kata orang ya, mau berlian mau emas, kalau dilempar di comberan tetap aja bentuknya emas, bernilai. Intinya itu bernilai. Nah, ada nih ceritanya di Mesir kuno gitu ya, ada namanya Sufi. Sebut saja Sufi itu Zunnun, kayak film ya, Nun gitu ya. Ya kalau Mesir kayak gitu ya, Zunnun. Nah, Zunnun ini didatangi oleh seorang pemuda. Dia bilang tersohor ini Sufi ini. Terus dia bilang gini, Sufi ini Sufi kan tersohor, kaya. Kenapa pakai bajunya seperti itu gitu ya? Mungkin sederhana, mungkin terlihat tidak mewah gitu ya. Terus kenapa Sufi nggak pakai yang barang-barang mewah gitu ya? Sedangkan Sufi itu banyak harta, banyak emas, banyak apa. Oke, katanya Sufi gini, coba ini sebelum saya jawab pertanyaan kamu, kata Sufi, bawa cincin saya ini, tolong jual ke pasar kepada pedagang-pedagang yang ada di pasar itu. Saya cuma minta 1 keping emas gitu ya, ditukar dengan 1 keping emas. Dibawalah itu sama pemuda. Alhasil waktu sampai di pasar, si pemuda ini menemukan kegagalan untuk menukar, bahkan hanya dihargai dengan 1 keping perak gitu. Dia gini, kok 1 keping perak? Memang dia tadinya gini, Sufi macam-macam aja, ini cincin kotornya kayak gini kok dijual, mau minta 1 keping emas itu dari mana? Akhirnya dia kembalilah ke Sufi. Sufi, ini cuma dihargai 1 keping perak, gimana? Kayaknya nggak berharga banget Sufi, lagian ada-ada aja gitu kan. Oke, kata Sufi gini, Sufi Zunnun, coba kamu bawa ke pedagang emas di belakang istana dia gitu. Oke, kembali lagi nih gitu, nanti ditolak lagi saya, coba bawa dulu gitu ya. Oke, dibawalah ke toko emas itu gitu ya, pedagang emas gitu. Akhirnya, tapi katanya Sufi, jangan dijual, coba tanya aja berapa jika dijual, berapa harga yang diberikan ketika mau dijual. Akhirnya pemuda itu cepet-cepet pulang lagi ke Sufi. Sufi, gila tuh, di pedagang emas dibilang katanya 1000 keping emas bakal dikasih. Wow, cincin kotor begini Sufi. Nah, itu gambaran ketika kita hanya bisa melihat dari luarnya saja, tidak melihat dari kedalaman jiwa seseorang, hanya diukur dari apa yang dia pakai, bahkan apa yang dia pakai kadang-kadang kayak emas ternyata loyang. Disebut loyang ya, kalau zaman dulu itu disebut loyang mungkin ya.
Sama dengan kehidupan zaman sekarang, semuanya kayak tas bisa disewa. Tas mahal itu ternyata tidak perlu beli, ada juga yang menyewa memang sama mahalnya sama gitu ya, tapi nggak semahal kalau beli langsung, sampai segitunya. Jadi kita melihat bahwa dunia ini udah penuh dengan kepalsuan. Kita nggak mungkin melihat, ketemu langsung bilang oh itu orang itu baik, oh orang itu kaya, oh orang itu ini. Enggak, perlu proses, perlu pengenalan, perlu pendalaman. Semua kita aja untuk mengenal Tuhan Yesus perlu pendalaman. Kita nggak bisa gini, oh ya kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu, oh ya dari kecil aku sudah diingatkan bahwa Tuhan Yesus itu baik, penuh kasih, penyelamat gitu loh. Tapi kita nggak ngerti pengorbanannya itu sampai apa. Yang kadang-kadang kita melihat ya, orang-orang sekarang kadang-kadang juga melihat hanya janji-janjinya, hanya menunggu-nunggu mujizat, hanya menunggu-nunggu berkat, tapi nggak taat, nggak obey the master, obey the rule gitu ya. Semuanya hanya di permukaan aja, seperti kita menilai orang. Semuanya butuh proses gitu, nggak serta-merta kita bilang. Akhirnya kita apa? Kecewa, banyak kecewanya dengan manusia karena kita menilai dari segitu. Dan hebatnya orang-orang sekarang itu ya, pakai pancingan-pancingan itu berupa itu. Mereka rela, kayak kapan hari ya, saya pernah mengalami itu. Saya kan kerja di toko perhiasan ya, di terbesar di Asia Tenggara. Pasti tahulah, di sini di Indonesia apalagi dikuasai sama mereka ya. Baru masuk, aku baru masuk sudah harus membayar. Tapi itu dibagi ya, sales yang menjaga saat itu tuh dibagi persentasenya. Hanya menghadapi satu ibu-ibu yang orangnya kecil gitu ya, pakai, maaf kata ya, saya nggak diskriminasi ya, tapi dia berjilbab. Artinya saya menilai dia pasti baik-baik saja, pasti orang baik, orang beragama lah ya. Dia pakai jilbab. Ternyata jilbabnya itu dipergunakan untuk waktu dia mau lihat perhiasan. Jadi pada saat itu tahun 2000 ya gitu, kehilangan kalung 50 juta itu kayak 500 juta sekarang loh, tahun 2000 itu ya. Dia gini masukin melalui jilbabnya, jadi pura-pura bagaimana, tahu-tahu masuk. Menghadapi satu orang saja dengan sales yang ada kurang lebih 6-7 orang ya. Gila ya. Begitu dicari keluar, mungkin kita mungkin dihipnotis, di guna-guna tapi impression atau pandangan pertama kita melihatnya itu dia sudah orang baik-baik saja, orang yang pasti beragama, nggak mungkin nyolong, nggak mungkin gimana-gimana. Ternyata aku harus membayarnya, baru masuk kerja sudah harus membayarnya tiap bulan, dipotong berapa 50 juta zaman segitu dulu, ditanggung oleh 7 sales dan 1 kepala toko. Itulah pelajaran buat kita ya. Aku kutip ya ayat Alkitab ini, ada kita ini ya, yang mengatasi konsep murni hati. Murni kan sama dengan kita bilang emas itu pasti murni ya. Hati itu kurang lebih kita harapkan harus seperti emas, tapi pada dasarnya proses, nggak langsung ya. Bukan hanya terkait dengan pakaian dapat ini ya. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel, jangan memandang parasnya atau tinggi badannya, sebab aku telah menolaknya. Tuhan tidak memandang. Kalau itu ayat Alkitab memang tidak boleh sepotong-sepotong, tapi kita mengambil intinya dari ayat ini. Samuel berbicara, istilahnya Tuhan berbicara kepada Samuel itu menunjukkan siapa nih paras atau tinggi badan ini siapa. Tapi di sini Tuhan bilang, Tuhan tidak memandang seperti manusia memandang. Nah, itu yang dijadikan highlight ya. Manusia melihat apa yang tampak di mata, tapi Tuhan melihat hati. Nah, bagi teman-teman yang
mungkin insecure, parasnya nggak ini, apalagi tidak ditunjang dengan uang yang banyak. Jangan insecure. Tuhan selalu memandang hatimu. Dengan kita taat sama Dia, apapun yang kamu minta akan dikasih. Asal kamu ketok, nggak cuma merendung, gue kok nggak bisa gini ya, gue kok nggak punya duit, padahal gue mau jalan-jalan, gue nggak punya pasangan gue melihat apanya dari gue, kan gitu. Tapi Tuhan melihat hati. Ketika hatimu murni untuk mencari Dia, ketika hatimu murni memandang orang lain dengan dengan pandangan Tuhan, kalau saya bilang, jangan bergantung pada penyediaan Tuhan. Penyediaan Tuhan itu bisa rumah, bisa mobil, bisa apa. Tapi bergantung pada kesetiaannya. Apapun akan dipenuhi oleh Tuhan. Itu janjinya. Tapi tidak semerta-merta kita selalu mengejar yang namanya janjinya, penyertaannya atau apapun, tapi kita tidak timbal balik untuk mencari Dia dengan sungguh-sungguh, dengan murni hati juga terhadap Dia. Terus selalu istilahnya berhitung ya, kenapa Tuhan nggak ini sih, gue udah gini, gue udah berdoa, gue itu ya. Sama dengan aku sekarang lagi diproses, sabar katanya. Manusia manapun bilangnya sabar, Tuhan juga bilang sabar, karena Tuhan bekerja tanpa kita ketahui. Misteri, tahu-tahu sudah ada, wow, nanti akan bicara gitu, kita wow ya. Ada salah satu ada teman yang bilang nanti kamu akan terwow katanya gitu. Jadi jangan insecure buat siapapun. Bahkan orang-orang yang sudah ada di atas kemudian jatuh jegluk. Nah, itu lebih parah katanya ya. Lebih parah. Jadi mereka itu seperti kayak kehilangan gimana gitu ya. Ingat, kita nggak sendiri, kalian nggak sendiri. Banyak di luar sana yang begitu, tapi mereka memilih untuk menjalani kehidupan yang palsu. Gitu aja. Kita harus murni hati, jangan palsu-palsu kayak itu ya. Oke, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Shalom, semoga Tuhan Yesus memberkati.